Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Advokat Bung One. Apa kabarnya hari ini sahabat-sahabat subscriber? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya serta diberikan perlindungan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi wawasan pengetahuan terkait dengan aspek-aspek hukum yang ada dalam transaksi jual beli, khususnya transaksi jual beli online. Sahabat-sahabat subscriber, terkait dengan jual beli atau perniagaan, seiring dengan perkembangan teknologi yang berdampak banyak bagi sendi-sendi kehidupan, tidak terkecuali yaitu aspek ekonomi. Dalam hal ini adalah transaksi jual beli, di mana transaksi jual beli sekarang tidak hanya bisa dilakukan secara konvensional, melainkan juga bisa melalui daring atau bisa dilakukan secara elektronik atau melalui online. Jadi perkembangan teknologi informasi atau teknologi elektronik sekarang, pihak penjual maupun pihak pembeli itu mendapatkan kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli. Tidak selalu harus pergi ke pasar, tidak selalu harus pergi ke supermarket, akan tetapi semuanya bisa dilakukan di rumah. Penjual bisa menawarkan dari rumah, menerima orderan dari rumah, mempersiapkan pengiriman pesanan semuanya dari rumah. Begitupun pembeli, ya, dengan duduk manis dia bisa browsing, bisa mencari produk-produk yang diinginkan, kemudian memesan barang, melakukan pembayaran serta menerima pesanan cukup dengan di rumah saja. Sahabat-sahabat subscriber, terkait dengan penjualan online atau bisnis online dari berbagai media elektronik ini menyampaikan data bahwa jumlah e-commerce atau pelaku usaha online pada tahun 2016 itu mencapai 26 juta, dan sekarang pada tahun 2020 terlebih lagi pada masa pandemi corona ini sangat meningkat, sangat signifikan, yaitu data yang kita peroleh ini dari beberapa media informasi, media elektronik. Jumlah pedagang online itu melonjak 250% selama pandemi corona ini. Itu tentunya sangat signifikan sekali. Namun di sisi lain ada beberapa permasalahan yang memang masih sering muncul dari transaksi jual beli online ini. Dari beberapa permasalahan tersebut kami mengangkat dua permasalahan. Yang pertama, konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha online atau penjual online, di mana produk yang mereka terima ternyata pada saat diterima itu ada kerusakan, produknya ada yang rusak, atau produknya ada yang cacat atau tercemar, atau bahkan produknya itu tidak sesuai dengan yang dia pesan atau tidak sesuai dengan deskripsi yang dicantumkan atau ditayangkan di toko-toko online penjual online tersebut. Itu permasalahan yang pertama. Kemudian juga permasalahan yang kedua, klausula baku atau klausula baku. Contohnya seperti ini, barang yang sudah dibeli itu tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Nah, ini juga permasalahan yang masih sering muncul. Oleh karena itu, pihak pelaku usaha online, pihak penjual online tentunya harus memperhatikan, harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen. Karena apa yang saya sampaikan tadi, permasalahan yang sering muncul tadi, itu adalah aspek hukum yang harus dihindari oleh pihak pelaku usaha, oleh pedagang online. Yang pertama tadi adalah memperdagangkan atau memperjualbelikan barang yang rusak, yang cacat, tanpa sepengetahuan atau tanpa memberitahu informasi kepada pihak konsumen. Nah, hal seperti ini pedagang online atau penjual online bisa terkena sanksi pidana karena memperjualkan barang yang rusak atau tidak sesuai dengan semestinya. Itu dapat dipidana dengan pidana penjara 5 tahun dan denda itu sebanyak 2 miliar rupiah. Oleh karena itu, pihak konsumen juga memiliki hak-haknya sebagai konsumen dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, apabila produk yang diterima ternyata cacat, produk yang diterima ternyata rusak ataupun tidak sesuai dengan pesanan, maka konsumen berhak untuk meminta ganti rugi atau meminta ditukar dengan pesanan atau produk yang sesuai dengan pesanan. Kemudian juga terkait klausula baku yang tadi saya sebutkan. Jadi ketika konsumen ingin menukar produk yang rusak tersebut, pihak penjual berdalih atau memberikan alasan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau tidak dapat diganti. Padahal barang yang diterima itu baru saja diterima, ya, ternyata rusak dan lain sebagainya. Jadi ketika dikembalikan ternyata penjual memberikan alasan seperti itu. Itu bertentangan dengan undang-undang, khususnya pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
Jadi penjual seharusnya tidak mencantumkan klausa baku tanpa memberikan informasi kepada si konsumen. Nah, oleh karena itu pelanggaran terhadap pasal 8 tadi serta pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sanksi pidananya tercantum di dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, di mana ancaman pidananya yaitu 5 tahun penjara serta denda 2 miliar rupiah. Tentu itu bukan jumlah yang sedikit. Nah, oleh karena itu bagi sahabat-sahabat yang berprofesi sebagai pengusaha online, marilah kita berikan pelayanan terbaik kepada konsumen kita. Kita berikan produk-produk yang memang sesuai dengan pesanan, sesuai dengan deskripsi. Apabila ada barang yang rusak, maka sebaiknya diganti dengan barang yang sesuai dengan pesanan. Begitupun dengan klausa baku agar tidak mencantumkan klausa baku yang saya sebutkan tadi. Kemudian juga untuk konsumen, jangan ragu-ragu apabila produk atau pesanan yang diterima itu rusak, cacat, atau tidak sesuai dengan deskripsi. Itu jangan segan-segan untuk komplain, untuk meminta ganti rugi, atau untuk meminta diganti dengan produk yang semestinya yang sesuai dengan deskripsi di toko online, penjual online tersebut. Dan konsumen apabila komplainnya tidak ditanggapi, kemudian juga permintaan ganti rugi tidak ditanggapi, bisa mengadukan atau melaporkan kepada lembaga perlindungan konsumen, atau juga bisa melakukan upaya hukum baik secara perdata maupun pidana. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang berprofesi sebagai penjual online, pelaku usaha online dapat memberikan pelayanan terbaik dan sesuai dengan aturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Perlindungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.